Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mardiata dari HSB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai rekrutmen dan seleksi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih apa itu pengertian dari rekrutmen dan seleksi. Pengertian dari perekrutan atau rekrutmen sendiri yaitu proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan posisi yang kosong pada suatu jabatan di perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan seleksi adalah proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengisi posisi yang kosong pada suatu jabatan di perusahaan atau organisasi tertentu. Selanjutnya, ada tujuan dari proses rekrutmen dan seleksi. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat untuk mengisi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan dalam waktu yang lama dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Ketiga, ada proses rekrutmen. Proses ini diawali dengan proses mencari. Mencari ini maksudnya mencari jabatan mana yang kosong dan diperlukan adanya rekrutmen. Yang kedua, setelah menemukan maka dibukalah proses rekrutmen, lalu mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam atau luar perusahaan atau organisasi sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, ada proses rekrutmen dan seleksi. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang lowongan dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan yang kosong tersebut. Yang kelima, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat tersebut. Dan yang terakhir, membuat penawaran kerja dan akhirnya mulai bekerja. Nah, yang terakhir, ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses rekrutmen atau seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi ini dapat terjadi hambatan dari yang pertama, ada dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut dalam proses rekrutmen. Yang kedua, ada dari persyaratan-persyaratan jabatan dalam proses rekrutmen tersebut. Yang ketiga, dari metode pelaksanaan perekrutannya. Yang keempat, ada kondisi pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada solidaritas perusahaan dan kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Selain itu, ada juga hambatan yang dapat terjadi dalam proses seleksi, yaitu dilihat dari tolak ukur penyeleksi pada saat proses seleksi serta dari pelamar itu sendiri. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.